Bahwasanya Nabi Khadir alaihi salam masih hidup itu adalah pendapat yang lemah. Seandainya Nabi Khadir alaihi salatu wasallam masih hidup, maka sesuai sabda Nabi ini, 100 tahun ke depan, satu pun yang ada di bumi sudah tidak akan ada lagi alias mati, berarti Nabi Khadir termasuk yang disebutkan di sini. Berarti Nabi Khadir sudah mati. Maka riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa seseorang ketemu dengan Nabi Khadir, itu perlu ditinjau ulang. Apakah benar itu Nabi Khadir? Bisa saja orang mengaku-ngaku, ya, saya adalah Nabi Khadir, padahal dia bukan Nabi Khadir. Dan semua hadis yang mengatakan bahwa Nabi Khadir masih hidup, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW ketika tawaf dan sebagainya, itu semuanya tidak ada satupun hadis yang sahih. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Di antara para ulama ada yang berpendapat Nabi Khadir masih hidup, di antara para ulama ada yang berpendapat Nabi Khadir sudah mati, ya. Yang berpendapat sudah mati, salah satu dalilnya ini. Mi'ata sanah, ya, 100 tahun ke depan sudah mati semua yang ada di atas bumi. 712. Arba yang paling riba, ar-riba di antara riba adalah syatmu, mencela al-a'raq, kehormatan orang. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah bahwa mencela kehormatan orang itu termasuk suatu riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut riba? Karena kita menambahkan kepada kehormatan seseorang sesuatu yang tidak pantas untuk ditambahkan kepadanya. Misalnya, ada orang mengejek orang lain, ya, kamu jelek. Kemudian orang yang diajak ini nggak terima, maka dia mengatakan, kamu jelek, bapakmu juga jelek, ibumu juga jelek. Nah, ini berarti mengejek dengan menambahkan ejekan. Ini namanya riba seperti ini. Diejek satu boleh membalas tapi hanya satu. Kalau membalasnya tiga, namanya riba kayak. Nah, kata Nabi, itulah arban riba. Riba yang paling riba yaitu paling besar dosanya. Lebih besar daripada dosa riba yang dimakan orang. Ya, riba apa? Bunga yang dimakan orang itu. Riba duit. Padahal riba duit, sebagaimana sabda Nabi SAW, dosanya besar. Adnaha, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-riba thnani wa sab'una baban." Riba itu ada 72 pintu. Yang paling ringannya seperti mengumpuli ibunya sendiri. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, kalau riba yang terkecil saja seperti mengumpuli ibu sendiri, bagaimana dengan riba yang lebih besar lagi? Karena itu jangan sekali-kali menghina seseorang, mencela seseorang, menuduh seseorang. Menuduh ini termasuk syatmul a'raf. Karena berarti kita telah merusak kehormatan dia dengan memberikan perkataan yang tidak pantas atau yang tidak semestinya ada pada dirinya. Ini termasuk arbar riba. Na'udzubillah. 713. Arbaun ada empat. Idza kunna, apabila empat itu ada fika pada dirimu, fala alaika, maka tidak ada salah atasmu atau tidak masalah bagimu, ma fataka, apa yang melewati engkau, minat dunia, dari dunia. Yang pertama adalah sidqul hadis, perkataan yang jujur. Yang kedua, hifdzul amanah, menjaga amanah. Yang ketiga, husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang keempat, iffatu mat'am, iffah di dalam makanan, yaitu menjaga dari yang haram. Ini hadis riwayat Ahmad, sahih. Maksud hadis ini adalah bahwasanya kalau kita memiliki empat sifat yang mulia ini, maka kita tidak diberi oleh Allah dunia, nggak ada masalah. Nggak punya harta, nggak ada masalah. Nggak punya jabatan, nggak ada masalah. Tidak terkenal, nggak ada masalah. Nggak ada yang memuji kita, nggak ada masalah. Karena sudah memiliki empat perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Ucapan jujur, kalau diberi amanah bisa menjaga amanah, akhlaknya baik, dan makan selalu menjaga dari yang haram. Karena itulah saya sering mengulang-ulang untuk anak-anak TPA, itu doa yang sangat penting untuk mereka disuruh membaca setiap hari adalah Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi.
Allahumma ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan rupa saya, maka baguskan akhlak saya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Ini menurut saya wallahu alam. Doa yang paling penting dibaca untuk anak-anak. Karena akhlak yang baik ini termasuk yang disebutkan Nabi tadi, husnul khuluq. Ini termasuk 4 perkara yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang. Apapun kondisi kita, kalau punya akhlak yang baik akan terpuji di kalangan manusia. Apapun kondisi kita, tapi kalau akhlaknya jelek akan tercela. Meskipun dia ustaz, akhlaknya jelek akan tercela. Meskipun dia punya jabatan di masyarakat, tapi akhlaknya jelek akan tercela. Dan akhlak yang baik ini kata Nabi SAW adalah amal yang paling berat dalam timbangan amal manusia. Maka kalau kita tidak punya ilmu yang banyak, tidak punya ibadah yang banyak, tapi akhlaknya baik, nah ini derajatnya sudah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 714. Arba'un, ada 4 afdalul kalam yang merupakan ucapan yang paling baik. La yadurruka, tidak memadharati engkau, bi ayyihinna, dengan mana saja dari 4 tadi, bada'ta, Anda mulai, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, bahwasanya ucapan yang paling besar pahalanya, itulah yang dimaksud afdol, adalah 4 wirid ini. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Dan 4 wirid ini disebut dengan istilah al-baqiyatus shalihat. Disebutkan dalam 2 surat Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 46 dan surat Maryam ayat 76. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Baqiyatus shalihat itu lebih baik di hadapan Allah pahalanya dan lebih baik tempat kembalinya. Nah, baqiyatus shalihat itu apa? Nah, ini tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa 4 wirid ini dibolak-balik boleh. Setelah salat biasanya kan kita urutannya tasbih, tahmid, takbir. Bagaimana kalau dibalik? Takbir, tahmid, tasbih, nggak ada masalah. Berdasarkan hadis ini, Nabi mengatakan la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Mau dimulai mana saja boleh. Jadi nggak harus urut tasbih, tahmid, takbir. Memang Nabi menyebutkan urutannya begitu, tapi tidak harus urut berdasarkan hadis ini. Demikian juga sebelum tidur ya, tidak harus urut, tetapi yang penting kita baca 3 wirid ini, tasbih, tahmid, takbir. 715. Arba'un, ada 4 baqina yang tersisa fi ummati, pada umatku, min amril jahiliyah, dari urusan jahiliyah. Laisu, mereka tidak, bitarikiha, meninggalkannya. Yang pertama adalah al-fakhru, merasa bangga, bil ahsab, dengan kemuliaan nasab, wa ta'nu, dan mencela, fil ansab, pada nasab orang. Yang ketiga, wal istisqa, minta hujan, bin nujum, kepada bintang-bintang. Yang keempat, wan niyahah, dan meratap, alal mayyit, terhadap orang mati. Wa innan naiha, dan sesungguhnya wanita yang meratap, idza lam tatub, apabila belum tobat, qablal mauti, sebelum mati, ja'at yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, 'alaiha sirbalun, padanya ada pakaian, min qatiranin, dari tir. Tir tahu ya? Spal. Wa dir'un, dan baju kurung, min lahabin nari, dari cilatan api. Hadis ini riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, ada 4 perkara yang masih selalu dilakukan oleh umat Islam, padahal sudah dilarang oleh Nabi SAW. Jadi ini termasuk kelemahan umat Islam. Tidak mau meninggalkan 4 macam amal jahiliyah, padahal sudah dilarang oleh Nabi SAW. Ini bukan berarti kita boleh melakukan, boleh. Bukan begitu. Ya. Tetap tidak boleh. Tapi Nabi tahu bahwasanya di antara umatnya masih ada yang ngeyel, masih melakukan. Sampai hari kiamat nanti, yaitu membanggakan diri kalau dia punya kemuliaan nasab, kemudian mencela nasab orang, kemudian menganggap bahwa bintang-bintang itu menurunkan hujan, kemudian meratapi kepada orang yang mati. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa meratapi orang yang mati termasuk dosa besar.
Karena di sini diancam dengan ancaman yang keras, sirbalun min qatiron, pakaian dari tir. Kita tahu sendiri, kalau tir panas itu mengenai kulit kita bagaimana? Nah, ini pakaiannya dari tir. Di sini disebutkan naihah, wanita yang meratap. Ini bukan berarti hukumnya khusus untuk wanita, bukan. Laki-laki pun juga sama saja. Adapun disebutkan wanita karena biasanya zaman dulu yang meratap adalah para wanita. Zaman dulu ada peratap-peratap bayaran. Kalau ada orang mati, nah biasanya ngundang. Yang diundang dua. Satu, peratap bayaran. Dua, yang melihat ratapan tadi. Sama-sama dibayar. Ini petugas meratap, ini petugas yang melihat atau kumpul. Nah, nanti akan dibayar, diamplopi. Nah, itulah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, naihah, para wanita peratap, yaitu peratap-peratap bayaran. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mendapatkan musibah kematian orang, jangan sekali-kali meratap, tapi hendaklah kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Faman radiya falahur ridha." Siapa yang ridha terhadap ujian, dia mendapatkan ridha Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang murka, dia akan mendapatkan murka Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagaimana caranya supaya kita bisa ridha kalau mendapatkan musibah? Caranya jangan melihat musibah itu, tapi lihatlah apa yang dibalik musibah itu. Ada seorang ulama, tangannya berdarah, maka dia tersenyum, padahal terasa sakit. Maka orang-orang merasa heran, kenapa engkau tersenyum padahal sakit? Maka dia mengatakan, saya kalau mendapatkan musibah, yang saya ingat bukan musibahnya, tapi pahala yang disiapkan oleh Allah untuk musibah ini. Nah, senyumnya itu karena pahalanya tadi. Nah, rata-rata kita manusia ini kan kalau mendapat musibah yang diingat kan musibahnya, makanya susah terus. Tapi kalau yang diingat adalah pahalanya, insya Allah jadi tenang hatinya. Nah, itu caranya bagaimana supaya kita bisa ridho terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 716. Arba'atu anharin, ada 4 sungai min anharil jannah, dari sungai-sungai jannah, yaitu sungai Sayhan dan sungai Jaihan dan sungai Nil dan sungai Efrat. Pangapunten, sebelum saya lanjutkan, ini nomornya sudah benar nggih yang kita baca ini nggih? 711 nih. Benar, benar. Apa? Oh, melonjak berarti ini. Oh, jadi mestinya ini 691 mestinya. Nah, makanya saya merasa heran kok hadis-hadis yang saya baca semuanya belum ada taklik atau penjelasan dari saya. Karena biasanya itu setiap hadis yang ingin saya sampaikan itu sudah saya kasih penjelasan-penjelasan sehingga nanti ketika selesai menjelaskan kitab ini selesai juga penulisan buku ini. Baik, nggak apa-apa, kita mundur hadis 691.